Saya sebenarnya menganggap pertanyaan tentang siapa pemilik akun Fufu Fafa itu nggak penting. Saya juga nggak percaya bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Tapi saya merasa perlu membicarakannya karena isu ini terus digoreng untuk menjatuhkan nama Gibran yang adalah seorang wakil presiden saat ini dan putra Jokowi. Dalam aksi 411 yang dilakukan kubu FPI 212 dan Rizik Sihab, jelas-jelas dikatakan, adili Jokowi dan tangkap pemilik akun Fufu Fafa. Mereka sih tidak secara tegas menyebut nama Gibran, tapi pastilah yang dimaksud dengan akun Fufu Fafa adalah Gibran. Di berbagai diskusi yang menghadirkan wakil kubu anti Jokowi, pengidentikan Gibran dengan akun Fufu Fafa lazim dilakukan. Buat saya, ini sama sekali nggak pantas. Saya tidak pernah melacak kebenarannya, tapi saya merasa hampir pasti Gibran bukan Fufu Fafa, terutama karena melihat siapa orang yang menyebarkan narasi pengidentikan itu. Tokoh utama yang menyebarkan tuduhan Gibran adalah Fufu Fafa adalah tokoh terkenal bernama Roy Suryo. Dia adalah mantan menteri di era SBY dan mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. Dalam kasus Fufu Fafa, saya anggap sebagai aktor utama karena kemana-mana mengatakan sangat hampir sepenuhnya pasti akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Dia bilang kemungkinannya 99,9%. Bayangkan, 99,9%. Jadi peluang salahnya cuma 0,1%. Itu pun karena kata Roy, menurut Allah di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi 0,1% itu sengaja dia cadangkan dengan alasan keagamaan. Margin of error katanya. Tapi dapatkah Roy menunjukkan bukti-buktinya? Ternyata kata Roy secara ilmiah tidak ada. Roy mengatakan pembuktian kebenaran itu hanya bisa dilakukan petugas yang diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil bukti dari server. Masalahnya, sampai sekarang tidak ada satupun pihak yang masuk ke dalam server Kaskus dan menunjukkan pada publik bahwa orang yang memiliki akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Jadi kalau tidak ada bukti ilmiahnya, bagaimana Roy Suryo tiba pada kesimpulan 99,9% itu? Entahlah, mungkin sekedar dugaan, spekulasi, atau bukti mistis dan bukti klinik. Atau Roy sekedar berimajinasi dan kemudian mengungkapkannya dengan penuh percaya diri. Atau Roy adalah bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan nama Gibran dengan menciptakan kebohongan online. Saya ini pendukung Jokowi, Prabowo, Gibran, Kaisang. Tapi kalau memang ada pihak yang bisa membuktikan bahwa Gibran adalah konten kreatornya Fufu Fafa, saya tidak akan marah-marah membantahnya. Masalahnya, Roy dan para pengikutnya tidak sedikit pun bisa membuktikannya. Dan lebih jauh lagi, saya sulit untuk menerima tuduhan itu karena Roy Suryo memiliki rekam jejak yang sangat mengkhawatirkan. Roy ini berulang kali terungkap tidak jujur, bahkan sengaja berbohong dan juga terbukti melanggar hukum. Saya gunakan saja ya data yang dengan mudah dibaca dan diperoleh melalui Google. Datanya berlimpah. Pada 2005 misalnya, ketika foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia Artika Sari Dewi tersebar secara online, Roy mengklaim foto tersebut asli. Nyatanya, foto itu kemudian terungkap sebagai foto seorang waria Thailand. Pada Agustus 2007, Roy mengklaim menemukan lagu Indonesia Raya yang lebih lengkap dari yang selama ini kita gunakan melalui kerjasama penelitian dengan tim Air Putih. Ia juga menyatakan meneliti sekaligus 3 versi lagu Indonesia Raya. Tapi dengan cepat klaim Roy itu dibantah oleh para ahli. Pada 25 September 2008, Roy dihadirkan sebagai saksi ahli telematika dalam kasus tragedi Monas. Tapi kehadiran Roy digugat pengacara Rizik yang menegaskan bahwa latar belakang pendidikan Roy adalah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan tidak ada kaitannya dengan telematika. Pihaknya juga belum pernah menemukan penelitian ilmiah Roy Suryo di bidang telematika. Pada Oktober 2008, beredar foto yang memperlihatkan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, memeluk seorang wanita di tempat tidur.
Roy menyatakan foto tersebut asli dan mengatakan wanita tersebut bukan istri bupati. Tapi Ibrahim berkeras, wanita dalam fotonya itu adalah istrinya dan melaporkan Roy ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lalu pada April 2009, dalam sidang kasus Marcella Zalianty dan Anand